Kembali lagi ketemu dengan saya, Dr. Pot. Kali ini saya ingin berbagi informasi, berbagi cara bagaimana menyembuhkan anosmia ya. Jadi seperti kita ketahui sebelumnya ya, banyak penelitian menunjukkan 44% pasien COVID-19 itu mengalami anosmia ya. Terus kemudian yang sembuh kurang dari 2 minggu itu hanya 61%. Jadi sekitar 39% itu masih mengalami anosmia hingga lebih dari 2 minggu. Dan kemudian sekitar 25% itu masih mengalami anosmia lebih dari 1 bulan. Nah ini, yang lebih dari 2 minggu dan 1 bulan ini tentu sangat amat mengganggu ya. Dan ini wajib diusahakan untuk lebih cepat sembuh ya. Walaupun dalam satu penelitian menunjukkan bahwa pasien yang mengalami anosmia ini akan sembuh dengan sendirinya ya, itu sekitar 73%. Jadi nggak usah diapa-apain, itu 73% akan membaik ya. Dan sekitar 83% akan sembuh ya, lebih banyak, kurang lebih 10% kalau ditambahin dengan terapi-terapi yang lain ya, misalkan dengan latihan mencium ya. Nah ini ada 3 cara yang akan saya share untuk memperbaiki anosmia dengan cepat. Itu dari pengalaman pasien plus didukung oleh studi yang dilakukan oleh berbagai macam penelitian ya. Yang pertama, kita mulai dari minyak kayu putih ya. Minyak kayu putih ini sudah dipakai puluhan tahun untuk mengobati flu ya, biasanya meringankan gejala flu dengan dioleskan di badan dan lain sebagainya. Nah, ini rupanya juga banyak pasien yang menggunakan ini untuk membantu mengembalikan penciumannya ya, yang terganggu oleh COVID-19. Ada beberapa cara ya. Ini salah satu efek baiknya adalah anti radang. Yang kedua, dia juga bisa menambah imunitas tubuh kita ya. Makanya banyak yang sembuh hanya dengan mengoleskan minyak kayu putih di dada ya, sangat meringankan. Karena ada efek itu ya, merangsang imunitas ya. Caranya ada 3. Yang pertama, ini bisa dimasukkan ke alat vaporize ya, alat yang bisa membuat uap ya. Uap biasanya itu dimasukkan ke dalam aromaterapi ya. Aromaterapi itu dimasukkan beberapa tetes, kemudian dicolokkan listrik dan dia akan menghasilkan aromaterapi dan kita bisa menghirupnya di dekatnya. Itu sangat-sangat membantu ya, membantu menyembuhkan flu akibat COVID, juga membantu menyembuhkan anosmia. Cara yang kedua yang dilakukan oleh beberapa orang adalah dengan meneteskan di gelas kosong ya. Ini gelas kosong ya, kita teteskan beberapa tetes dengan diberi kertas dulu ya, kertas ya. Ini kasih kertas biar nanti dia lebih bisa tetap di sini ya. Jadi nggak pergi-pergi dengan menguap dengan mudah ya. Teteskan kemudian dihirup ya. Nah ini sekaligus menyembuhkan dan memberikan efek menenangkan ya, menenangkan juga membuat respon imun kita lebih baik. Seperti ini ya. Nah ini kurang lebih sekali menciumnya kurang lebih 10 detik ya. Bisa diulang-ulang ya sampai 3-5 menit ya, di pagi hari dan sore hari. Ini akan sangat, gimana rasanya Mbak Zi? Enak ya? Enak, segar sekali ya. Rasanya segar. Nah ini yang perlu diingat apa untuk terapinya. Yang ketiga, caranya yang ketiga diteteskan ke tisu secara langsung ya. Ini beberapa pasien melakukannya. Teteskan ke tisu, coba teteskan ke tisu. Ya, 2 tetes saja. Oh, kebanyakan ya, kebanyakan. Nah ini dimasukkan di sini. Nah seperti ini ya. Nah gantian ya, atau dua-duanya bisa. Dan itu sangat banyak pasien yang merasa terbantu dengan cara ini ya. Memasukkan 2 tetes ke tisu, kemudian dimasukkan ke dalam hidung dan dihirup pelan-pelan ya, dinikmati ya. Itu 3 cara memakai minyak kayu putih ya. Terus kemudian apa efek sampingnya minyak kayu putih ini? Minyak kayu putih ini efek sampingnya jika langsung diminum itu bisa menyebabkan banyak bahaya ya. Pada bayi biasanya bisa menyebabkan kejang. Terus kemudian kalau orang dewasa itu kalau langsung dengan tetesan ke mukosa hidung atau ke mukosa mulut itu bisa merusak atau menyebabkan iritasi mukosa sehingga mengganggu kesehatan justru ya. Jadi harus dengan cara yang lebih smooth tadi. Oke, itu yang pertama. Minyak kayu putih murah dan manfaatnya cukup besar.
Jadi obat-obatan COVID itu nggak usah banyak-banyak, buang tuh obat yang banyak-banyak itu. Ambil yang benar-benar bermanfaat buat kita saja. Yang nggak terbukti menurut penelitian bermanfaat tidak perlu diminum ya. Tuh. Yang kedua, garlic atau bawang ya, bawang atau bawang putih ya. Ini bawang putih. Ini kok gede banget ya. Bawang putih ini juga efeknya juga sangat banyak ya. Salah satu efeknya, manfaatnya adalah dia antibakteri dan virus ya. Ini bisa dimakan dan menimbulkan efek antibakteri dan antivirus ya dalam tubuh kita. Kemudian dia juga menyebabkan menenangkan mukosa ya. Jadi memberi efek ketenangan pada sel-sel tubuh kita yang dilewatinya ya. Terus kemudian dia juga mempercepat penyembuhan ya. Mempercepat penyembuhan juga. Terus juga merangsang imun. Nah, ini caranya gimana? Caranya adalah ini dosisnya sekitar 4 gram saja. 4 gram itu ini kebesaran ya ini ya. Lebih kecil lagi ya, kurang lebih yang siung yang kecil, kurang lebih sepertiganya ini. Itu dimakan pagi sama sore hari 2 kali. Nah, efek sampingnya apa? Efek sampingnya yang pertama, kalau ini garlic ini, efek sampingnya adalah bau mulut ya. Jadi baunya jadi nggak enak. Tapi kita kan kalau selama COVID-19, terkena COVID-19, kita kan harus isolasi. Jadi sebenarnya nggak masalah ya. Kita nggak ketemu istri kita, nggak ketemu keluarga, dan kita selalu pakai masker. Artinya memakai garlic ini selama kita menjalani isolasi COVID-19 itu tidak mengganggu hubungan kita dengan orang-orang terdekat ya. Yang kedua, efek sampingnya adalah heartburn ya. Jadi ada rasa terbakar di perut kalau orang yang punya mah ya, atau nggak kuat dengan garlic ini. Jadi kalau yang nggak kuat dengan garlic ya jangan pakai garlic ya, jangan pakai bawang putih ini, tapi pakai yang lain, pilihan yang lain ya. Terus kemudian bisa juga efek samping yang berat, itu bisa menimbulkan perdarahan ya. Ini kalau dosisnya terlalu besar ya, terlalu banyak kita makan garlic ini nggak bagus juga. Itu bisa mempermudah tubuh kita mengalami pendarahan ya. Walaupun sebenarnya kalau COVID itu sebenarnya dia menyebabkan pembekuan, dan kalau sesuatu yang menyebabkan perdarahan itu berarti melawan sebenarnya efek COVID yang berbahaya itu. Nah, kita tapi belum tahu karena belum diteliti apa efeknya memperbaiki pembekuan darah yang terjadi pada COVID atau enggak. Tapi yang jelas hati-hati, jangan terlalu banyak ya. Dosisnya cukup 4 gram ya, atau 1 siung kecil 2 kali sehari maksimal ya. Itu bisa yang pertama membuat kita juga lebih cepat sembuh ya. Terus kedua juga merangsang rasa di mulut kita, juga merangsang penciuman kita. Dan efeknya juga banyak pasien yang menyatakan bahwa mereka juga membaik dengan efek ini ya. Yang ketiga adalah ini yang mengejutkan ya. Ini sudah dilakukan penelitian ribuan orang dengan ini ya. Kopi ya. Kopi ini sesuatu yang nikmat ya, nikmat, menyegarkan. Justru untuk anosmia diteliti dalam sebuah penelitian yang dirilis oleh ResearchGate itu oleh Mina Akbari dan kawan-kawan, itu meneliti pemberian kopi untuk anosmia ya, itu memperbaiki 98% ya pasien itu mengalami perbaikan yang signifikan dengan dosis sekitar 14 gram ya sampai 20 gram kopi ya. Bisa diminum sekali atau minum 2 kali. Kalau 2 kali ya berarti 28 gram ya kurang lebih. Itu banyak sekali pasien yang terbantu dan mengalami perbaikan ya. Nah, ini kita harus mengingat juga kalau kopi ini memiliki efek samping juga. Yang pertama, kalau orangnya udah susah tidur, minum kopi bisa aja tambah susah tidur ya. Makanya minumnya, kalau minum kopi untuk memperbaiki anosmia itu sebaiknya pagi hari ya, supaya malamnya nggak terganggu tidur. Yang kedua, kalau yang punya hipertensi hati-hati ya, takutnya nanti tekanan darahnya bisa meningkat. Yang ketiga, bisa menyebabkan berdebar-debar kalau orang yang nggak tahan dengan kopi. Keempat, kalau punya mah juga harus hati-hati. Kalau minum kopi ternyata nggak tahan ya jangan memakai kopi untuk terapi anosmianya ya. Jadi dari 3 hal ini semoga bermanfaat ya. Jadi minyak kayu putih, kemudian apa? Bawang putih, kemudian terakhir kopi. Ya, 3 hal ini yang dari berbagai macam riset ternyata cukup bermanfaat bagi para penderita anosmia. Jadi yang menderita anosmia selamat mencoba 3 cara yang telah saya pipetkan tadi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah.